Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, patut kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, masih bisa merasakan bulan Ramadan di tahun ini. Kita sebagai makhluk bernama manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling banyak salah paham atas setiap rencana dan ketetapannya. Karena itu bisa dibilang kita adalah makhluk Allah yang paling beban, angkuh, suka mengeluh dan menggerutu. Karena takdir Allah kita merasa disakiti padahal kita sedang diobati. Kita merasa dijauhkan padahal kepadanya kita sedang didekatkan. Kita merasa dikecewakan padahal kita sedang ingin dibahagiakan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan logika sederhana ketika kita dijauhkan dari apa yang kita tidak ditakdirkan untuk itu. Innallaha la yuhmi abdahul mu'min minad dunya wa huwa yuhibbuhu kama tuhmuna maridakum at-ta'ama wasyaraba. Sesungguhnya Allah menjaga dan menjauhkan seorang hambanya dari dunia yang ia inginkan, padahal Allah mencintainya. Seperti ketika kalian menjauhkan keluarga kalian yang sakit dari sebagian makanan dan minuman. Ibnu Athaillah Sakandari juga mendefinisikan hal itu dalam quotes indahnya. Wa mata futiha laka babul fahmi fil man'i saral man'u ainul ata. Ketika Allah telah membukakan untukmu pintu untuk memahami penjauhannya, maka engkau akan sadar bahwa dijauhkannya dirimu dari apa yang engkau inginkan adalah anugerah yang sesungguhnya. Di sisi lain, Ibnu Athaillah juga mengatakan bahwa ketika kita terbiasa memaksakan kehendak kita yang sangat receh, atau kita berusaha mengurus sesuatu yang di luar kendali kita, beliau menuliskan seperti ini: arih nafsaka minat tadbir fama qaba bihi ghayruka la takum bihi li nafsika. Rehatkan dirimu dari mengurusi hal-hal yang di luar kendalimu. Kadang kita memang suka overthinking dan berburuk sangka duluan terkait rencana Allah untuk kita. Padahal di sana ada ribuan hal-hal baik yang sedang Allah siapkan untuk diri kita sendiri. Al-Habib Ali Al-Habsyi juga menuliskan, wala anta ta'akhkhara matlabun falarubbama bidzalika ta'khiri kullal matna. Jika apa yang engkau inginkan datang belakangan, maka bisa jadi dalam keterlambatan itu ada ribuan hal-hal baik lain yang tak pernah engkau bayangkan. Perlu dipahami pemirsa sekalian bahwa rencana Allah itu jauh lebih indah dari semua harapan dan segala prasangka kita. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah, bagaimana jika pada akhirnya ternyata mawar kita tidak kunjung mekar? Bagaimana jika ternyata kapal harapan kita tidak pernah berlayar? Bagaimana jika hujan yang menyejukkan itu hanya sebuah khayalan? Sebelum kita overthinking dan banyak menggerutu, baik kiranya kita membuka kembali kisah 99 yang pernah dituliskan oleh Adham Syarqawi. Al-Kisah, ada seorang raja yang berkuasa dan punya segalanya, namun ia suka galau dan gundah gulana. Di sisi lain, ia memiliki seorang pengawal yang meskipun ekonominya pas-pasan dan sederhana, ia selalu terlihat ceria
dengan senyum dan bahagia. Suatu ketika si raja itu curhat, bercerita pada seorang menterinya. Sebenarnya yang raja itu siapa ya? Dia atau pengawal saya itu? Sebentar yang mulia, coba kita uji dia dengan ujian 99. Si menteri merespon. Apa itu? Kata rajanya. Biar saya yang atur raja, kata si menteri. Kemudian di malam harinya sang menteri menyiapkan sebuah kantong. Ia isi dengan 99 keping emas. Tak lupa ia menulis sebuah catatan tanpa nama pengirim. Di dalam kantong ini ada hadiah untukmu sebanyak 100 keping emas. Ia lalu meletakkannya di depan pintu rumah si pengawal tadi. Ketika keluar rumah, pengawal itu excited sekali, bahagia ketika menemukan hadiah dadakan di depan rumahnya. Ia juga membaca suratnya, lalu menghitung isinya. Namun ia mengernyitkan dahi, heran ketika menyadari bahwa jumlah koin yang ada di kantong itu ternyata 99 bukan 100. Ia hitung berkali-kali, jumlahnya tetap 99. Pasti ada yang jatuh satu ini, pikirnya. Akhirnya demi hal itu ia mencari koin yang ia kira tertinggal atau jatuh di depan rumahnya. Mulai depan pintu, rumputan, sampai selokan pun ia cari. Tak cukup di situ, ia juga mengajak anak dan istrinya untuk mencari. Tapi hingga subuh tiba, 1 keping itu tidak pernah ada karena memang tidak ditakdirkan untuknya. Akhirnya di pagi hari dia menghadap raja dengan wajah kusut dan cemberut tanpa senyuman. Ia tidak lulus ujian 99. Begitulah para pemirsa sekalian, realita kebanyakan dari kita. Allah telah memberikan kita 99 nikmat dan kenyamanan. Namun kita lebih memilih untuk memikirkan satu problem, satu masalah dari permasalahan yang kita punya. Bahkan kita sudah memiliki 99 keuntungan, namun kita tetap kekeh fokus kepada satu sialnya. Masya Allah. Pada akhirnya hidup bukan hanya tentang sekuntum mawar, hujan air tawar, atau kapal yang akan berlayar. Banyak jutaan hal-hal baik di sekitar kita yang bisa kita rasakan saat ini. Tidak harus menunggu yang datangnya belakangan nanti. Menyadari nikmat-nikmat sederhana yang kita punya adalah cara tersimpel untuk bahagia. Dan itu yang selama ini kita pelajari dari kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujindun ni'amah wa indaqqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membesar-besarkan suatu nikmat, sekecil dan sesederhana apapun nikmat itu. Akhirnya sampai kapanpun, semoga kita tidak pernah lupa cara untuk berbahagia. Baik pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, cukup sekiranya untuk kesempatan kali ini. Semoga kita ada waktu untuk bertemu kembali di lain kesempatan. Kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah terima dan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.